Halo semuanya, selamat datang kembali di pembelajaran matematika dan pada kali ini kita akan membahas mengenai bangun datar dan sifat-sifat dasar dari bangun datar itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, di mana yang pertama-tama bangun datar yang akan kita bahas itu tentang persegi. Persegi itu sederhananya merupakan suatu bentuk bangun datar yang memiliki 4 sisi yang pada rumus luasnya itu dapat dicari ataupun diketahui dengan cara melakukan perkalian antara setiap sisi dikalikan dengan nilai sisinya. Umumnya nilai sisi pada persegi itu akan sama karena garisnya itu sejajar dan memiliki panjang yang sama. Kemudian untuk keliling itu didapatkan dengan 4 sisi dari persegi ini kita kalikan dengan nilai sisi. Misalnya suatu nilai sisi di dalam suatu persegi itu bernilai 5 cm, maka jika ingin menghitung luasnya akan dihitung sisi kali sisi, maka 5 dikali 5 maka akan menghasilkan 25 cm. Kemudian jika ingin dicari keliling, maka kita tinggal kalikan saja 4 sisi dari persegi dikalikan dengan 5 cm. Maka akan menghasilkan 20 cm. Selanjutnya, kita akan membahas tentang persegi panjang. Sederhananya, ini merupakan suatu bentuk persegi yang sama seperti di atas, hanya saja bangunan persegi panjang ini memiliki nilai lebar. Jadi, di dalam rumusnya itu terdapat panjang dikalikan dengan lebar. Panjang itu yang berada di atas ini, teman-teman ya. Di atas ataupun yang ada di bawah, ini merupakan panjang. Kemudian di sisi sebelah kiri dan kanan, ini merupakan lebar dari persegi panjang. Untuk rumus kelilingnya sendiri, itu tinggal teman-teman kalikan aja 2 dikali buka kurung panjang ditambah lebar. Jadi jika ingin menghitung keliling, usahakan teman-teman menghitung yang di dalam kurung terlebih dahulu, panjang ditambah lebar, kemudian dikalikan dengan 2. Selanjutnya, untuk bangun segitiga, itu umumnya kelilingnya dapat kita ketahui dengan cara melakukan penjumlahan di tiap sisinya, karena memiliki sisi yang sama juga. Jadi sisi ditambah sisi sesuai dengan jumlah sisi yang ada. Kemudian jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi. Adapun jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi, yaitu yang pertama segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini berarti setiap sisi dari segitiga memiliki panjang yang sama, seperti di gambar ini. Kemudian yang kedua, segitiga sama kaki. Ini merupakan jenis segitiga dengan dua jumlah sisi di bagian kiri dan kanan yang memiliki panjang yang sama. Kemudian segitiga sembarang, ini merupakan bentuk segitiga dengan garis yang tidak memiliki panjang yang sama, di mana cenderung garis di sebelah kanan terlihat lebih panjang daripada sisi di sebelah kiri. Selanjutnya, jenis-jenis segitiga berdasarkan sudut. Jenis segitiga berdasarkan sudut dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku ini memiliki panjang yang cukup sama untuk dilihat, tapi jika teman-teman ingin mengetahui ini siku-siku atau tidak, dapat dilihat dari bentuk kotakan yang ada di sini. Ini merupakan salah satu tanda bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Kemudian ada segitiga lancip yang mirip dengan segitiga sembarangan, hanya saja bentuknya sudah agak lurus ke atas walaupun tidak cenderung lancip ataupun menusuk ke atas ya, seperti di gambar yang pertama, seperti ini. Selanjutnya ada segitiga tumpul, di mana segitiga tumpul ini akan terlihat sisi di sebelah kanan segitiga akan cenderung lebih panjang ataupun terlihat lebih panjang dengan condong lebih ke kiri. Adapun luas segitiga sama sisi, segitiga sama kaki dan siku-siku itu dapat dicari dengan rumus 1/2 dikali alas
dikali tinggi. Jadi tingginya merupakan di bagian kiri ataupun kanan, ataupun di bagian tengah dari segitiga, dan alasnya adalah bagian bawah dari segitiga. Luas segitiga sembarang, segitiga tumpul, dan segitiga lancip dapat dicarikan dengan 1/2 dikali tinggi dikali alas, ataupun kita menggunakan rumus Heron, di mana kita akan harus mencari semi perimeternya, dan semi kelilingnya itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus setengah dikali dengan keliling dari segitiga. Selanjutnya itu bangun jejer genjang, di mana pada bangun jejer genjang rumus kelilingnya itu dapat diketahui dari 2A ditambah 2B. 2A sendiri merupakan panjang dari garis bawah yang ada di sini, kemudian B sendiri merupakan garis miring yang ada di sebelah kiri ataupun yang ada di sebelah kanan. Karena sisi A yang ada di sini dan juga ada di garis DC itu pastinya memiliki nilai yang sama, karena secara pasti itu panjangnya sama. Begitu juga dengan sisi AD dan juga BC, itu pasti memiliki nilai yang sama. Untuk nilai rumus luasnya itu dapat didapatkan dengan rumus alas dikali tinggi, di mana alasnya adalah ini dan tingginya itu kita tarik garis antara titik D, itu tinggal kita tarik garis ke bawah aja, maka itu akan mendapatkan garis tinggi karena memiliki bentuk segitiga siku-siku. Baik, untuk bangun trapesium sendiri itu dapat kita tuliskan rumus di mana sisi AB ini ditambah dengan sisi BC ditambah dengan sisi CD dan juga ditambah dengan sisi DA. Untuk luas sendiri kita menggunakan rumus setengah dikali A itu merupakan sisi atas dari trapesium, kemudian B itu merupakan sisi bawah dari trapesium. Kemudian kita kalikan dengan tinggi trapesium yang kita dapat ketahui dengan cara menarik garis dari titik D ke bawah. Maka akan terbentuk seperti bangun siku-siku kecil. Maka itulah yang kita gunakan sebagai tinggi dari trapesium. Selanjutnya adalah lingkaran, di mana lingkaran ini memiliki jari-jari. Dan untuk menghitung ataupun mendapatkan kelilingnya, dapat teman-teman tuliskan di mana 2 dikali R dan dikali P. R ini merupakan jari-jari dan P sendiri itu dapat bernilai 22/7 dan juga 3,14. Untuk luas sendiri dapat teman-teman tuliskan di mana P itu dikalikan dengan R kuadrat. Selanjutnya adalah belah ketupat. Ini adalah salah satu contoh bangun datar belah ketupat, dan kelilingnya dapat teman-teman tuliskan 4 dikali sisi sama seperti persegi. Kemudian untuk luasnya sendiri dapat teman-teman tuliskan setengah dikali D1 dikali D2. D1 sendiri merupakan sisi yang teman-teman dapat tarik garis dari sisi atas ke bawah dari A ke C, maka itu merupakan nilai D1. Kemudian jika teman-teman tarik dari B ke D, maka akan diketahui D2-nya. Selanjutnya adalah layang-layang, di mana layang-layang ini kurang lebih sama dengan belah ketupat, di mana kelilingnya itu didapat dari teman-teman menjumlahkan dari tiap sisinya, A ditambah B ditambah C ditambah D. Dan untuk luasnya sendiri itu setengah dikali D1 dikali D2, sama seperti belah ketupat sebelumnya. Teman-teman tarik garis dari sisi kiri ke kanan itu merupakan D1. Untuk D2-nya dari sisi atas ke bawah maka didapat D2. Baik, kita akan masuk ke sesi soal. Ya, pertama-tama soal nomor 1 itu, jika panjang sisi persegi adalah 38 cm, maka kelilingnya adalah. Nah, untuk menjawab soal ini maka kita akan menggunakan rumus dari keliling persegi, yaitu keliling itu sama dengan 4 dikali sisi. Nah, maka 4 kita kalikan
dengan nilai sisinya yaitu 38 cm, maka nilainya adalah 152 cm. Hasil dari perkalian 4 dikali 38. Selanjutnya adalah yang nomor kedua. Kebun kakek itu berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 70 meter dan lebar 40 meter. Di sekeliling kebun akan dipasang pagar dengan biaya 100.000 per meter. Biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut adalah, maka untuk menjawab soal ini kita tuliskan terlebih dahulu. Yang diketahui adalah nilai panjang dan lebarnya. Maka panjangnya itu sama dengan 70 cm dan lebarnya itu sama dengan 40 meter. Di atas ini 40 meter ya, 70 meter. Dan biaya pagarnya itu 100.000 per meter. Maka untuk menghitung biaya ini, kita harus menghitung keliling dari kebun tersebut. Maka kita gunakan rumus keliling persegi panjang, di mana 2 dikali buka kurung P ditambah L, panjang ditambah lebarnya ya. Maka kelilingnya sama dengan 2 dikali panjangnya adalah 70 meter ditambahkan dengan 40 meter, maka kelilingnya itu sama dengan 220 meter. Kemudian kita tinggal kalikan saja, keliling dari kebun ini adalah 220 meter. Kita kalikan dengan biaya pagarnya yaitu 100.000 per meter, maka kita kalikan 100.000, maka jawaban akhirnya biaya yang diperlukan adalah sebesar 22 juta rupiah. Selanjutnya adalah soal nomor 3, di mana soal nomor 3 ini panjang alas segitiga itu adalah 24 cm dan tingginya adalah 18 cm. Yang ditanyakan adalah luas segitiga tersebut adalah berapa cm. Untuk menjawab soal ini, maka kita akan menggunakan rumus luas segitiga. Namun kita tulis terlebih dahulu, yang kita ketahui itu adalah alas itu sama dengan 24 cm dan juga tingginya itu sama dengan 18 cm. Maka kita akan menggunakan rumus luas segitiga, di mana 1/2 kita kalikan dengan alas, kita kalikan dengan tinggi. Luasnya adalah 1/2 dikali alas, alasnya ada 24, dikalikan dengan tingginya adalah 18. Maka jika teman-teman mengkalikan setengah dikali 24 dikali 18, maka akan mendapatkan hasil sebanyak 216 cm. Soal nomor 4, di mana sebuah jajar genjang memiliki luas 180 cm persegi dan alasnya adalah 12 cm. Tinggi jajar genjang tersebut adalah berapa cm? Kita tuliskan terlebih dahulu. Yang kita ketahui adalah luasnya itu sama dengan 180 cm persegi. Kemudian alasnya itu sama dengan 12 cm. Kemudian untuk mencari tingginya itu dapat kita pakai rumus luas sama dengan alas dikali tinggi. Nah, kemudian luasnya sudah kita ketahui, maka kita tinggal masukkan saja 180 dikali alasnya adalah 12 cm dikali tingginya. Kita tuliskan T saja karena inilah yang kita cari. Selanjutnya tinggi itu sama dengan 180 bagi dengan 12 alas, maka dihasilkan 15 cm.
Untuk soal nomor 5, luas trapesium dengan panjang A ditambah B sama dengan 68 cm dan tinggi 28 cm adalah, maka kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui adalah panjangnya itu terdiri dari A ditambah dengan B itu sama dengan 68 cm dan tingginya itu sama dengan 28 cm. Maka untuk luasnya kita tinggal masukkan saja luas sama dengan 1/2 dikalikan dengan A ditambah B kemudian dikalikan dengan tinggi. Maka luasnya adalah 1/2 dikalikan dengan A ditambah B nya itu bernilai 68, kita kalikan dengan tingginya yang diketahui adalah 28 cm, maka luasnya jika kita hitung akan mendapatkan hasil sebanyak 952 cm. Selanjutnya kita akan bahas nomor 6, di mana soal nomor 6 ini Arianto memiliki hula hoop dengan keliling 220 cm dan jari-jari hula hoop Arianto adalah berapa cm. Dari soal ini kita dapat ketahui bahwa keliling dari hula hoop ataupun lingkaran milik Arianto itu sama dengan 220 cm. Maka untuk mencari jari-jarinya maka dapat kita pakai rumus keliling, yaitu keliling sama dengan P dikalikan dengan 2 dikalikan dengan R ataupun jari-jari yang ingin kita cari. Maka kita kalikan saja 2 dikali R, maka akan kita pindahkan ke ruas kiri, jadi 2R itu sama dengan keliling kita bagikan dengan P. Maka 2R itu sama dengan 220 sesuai dengan nilai kelilingnya. Kemudian kita bagikan dengan P sendiri, yaitu dapat berupa 22/7 ataupun 3,14. Di sini saya menggunakan 22/7, maka akan kemudian dari 22/7 itu kita balikan nilainya menjadi perkalian. Jadi sebelumnya di sini itu pembagian karena kita ingin membalikkan dari penyebut menjadi pembilang, maka akan berubah menjadi operasi perkalian. Akan dikali 7/22 maka akan menghasilkan nilai 70. Selanjutnya untuk menghitung jari-jari kita tinggal jumlahkan atau bagi saja, di mana nilai 70 ini kita bagikan dengan 2 yang sebelumnya ada di ruas kiri. Kita bagikan dengan 2, maka R-nya itu sama dengan 70 dibagi 2 bernilai 35 cm. Itu nomor 7, di mana nomor 7 ini merupakan tentukan keliling belah ketupat dengan yang memiliki panjang sisi 22 cm. Dan rumus keliling dari belah ketupat sendiri itu sama seperti persegi, yaitu 4 dikali sisi, maka kita tinggal kalikan saja. Maka keliling sama dengan 4 dikalikan dengan 22 cm, maka kelilingnya sendiri akan menghasilkan 4 dikali 22 adalah 88 cm. Selanjutnya yang terakhir, itu merupakan soal nomor 8. Seorang anak sedang menerbangkan layang-layang di sebuah lapangan dan panjang diagonal dari layang-layang tersebut adalah 12 cm dan 15 cm. Tentukan luas dari layang-layang tersebut. Untuk soal ini maka kita menggunakan rumus luas dari bangun datar layang-layang, yaitu luas sama dengan 1/2
dikali D1 atau diagonal 1 dikalikan dengan D2. Luasnya sama dengan setengah, kita kalikan dengan D1 D2 nya yaitu 12 dan D2 nya adalah 15 cm. Kemudian kita tinggal kalikan saja, setengah dikali 12 dikali 15 maka akan menghasilkan 90 cm. Baik, setelah membahas mengenai bangun datar dan dasar-dasarnya, kita akan membahas mengenai bangun ruang dan sifat-sifat bangun ruang dan pengukuran bangun ruang. Bangun ruang yang kita bahas kali ini tidak berbentuk 2 dimensi lagi, melainkan sudah berbentuk 3 dimensi seperti di gambar ini, yang dimana pertama-tama kita akan membahas mengenai kubus, dimana kubus sendiri memiliki sifat-sifat dengan rumus luasnya yaitu 6 dikali sisi dikali sisi. Untuk volume sendiri itu sisi dikali sisi dikali sisi. Kemudian yang kedua ada balok, ini mirip dengan persegi panjang namun berbentuk 3 dimensi. Untuk luasnya sendiri itu dapat dituliskan 2 dikali buka kurungnya 2 kali, berarti panjang ini dikali lebar, kemudian ditambahkan dengan lebar dikali tinggi, ditambahkan dengan panjang dikali tinggi dari balok. Untuk volumenya kita tinggal kalikan saja, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Untuk yang ketiga itu terdapat 5 segi 4, di mana 5 segi 4 ini berbentuk 3 dimensi dari sebuah segitiga. Kemudian untuk rumus luasnya sendiri dapat teman-teman tuliskan seperti berikut, yaitu sisi dikali sisi, kemudian setelah dijumlahkan dapat dikali akan ditambahkan dengan 4, kemudian kita kalikan dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk volumenya sendiri dapat teman-teman tuliskan sepertiga dikali luas alas dikalikan dengan tinggi, yang dimana luas alas itu didapat dari panjang dikali lebar dari 5 segi 4. Selanjutnya yaitu prisma segitiga. Prisma segitiga ini memiliki rumus luas yaitu 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi ditambah 3 dikali luas salah satu sisi tegak. Untuk volumenya kita dapat tuliskan setengah dikali alas dikali tinggi, kemudian kita kalikan dengan tinggi dari prisma. Next ada 5 segitiga. 5 segitiga itu dapat teman-teman tuliskan bentuk rumusnya yaitu setengah kita kalikan dengan alas, kemudian kita kalikan dengan tinggi, selanjutnya kita tambahkan dengan 4 dan kita kalikan setengah dikali alas dikali tinggi lagi. Untuk volume sendiri kita pakai rumus sepertiga dikali 1/2 dikali alas kali tinggi dan kita kalikan dengan tinggi 5. Selanjutnya untuk bentuk tabung, luas selimut dari tabung dapat kita jabarkan ataupun kita tulis dengan bentuk sebagai berikut, yaitu 2 dikalikan dengan pi dikalikan dengan jari-jari dan dikalikan dengan tinggi dari tabung. Untuk luas permukaan sendiri dapat teman-teman tuliskan 2 dikali pi dikalikan dengan jari-jari dan dikalikan dengan tinggi. Kita mengambil rumus selimut, kemudian kita tambahkan dengan 2 dikali pi dikalikan dengan jari-jari dipangkatkan 2. Di dalam bangun datar tabung itu terdapat rumus volume, di mana volume sendiri dituliskan dengan pi dikalikan dengan jari-jari pangkat 2, kemudian teman-teman dikalikan dengan tinggi dari bangun tabung.
Kemudian yang ketujuh adalah kerucut. Kerucut ini memiliki alas bulat ataupun alas lingkaran. Teman-teman dapat tuliskan rumus luas selimutnya, yaitu P dikalikan dengan R, yaitu jari-jari di alas segitiganya yang merupakan bulat dikalikan dengan sisi segitiga. Kemudian untuk luas permukaan sendiri itu dapat kita tuliskan P, kita kalikan dengan jari-jari, kita kalikan dengan sisi segitiga, ditambahkan dengan P lagi, kemudian kita kalikan dengan jari-jari dipangkatkan 2. Untuk menghitung sisinya itu dapat teman-teman tuliskan sebagai berikut, di mana akar jari-jari pangkat 2 ditambahkan dengan tinggi pangkat 2. Ini merupakan panjang garis pelukis, di mana T itu sama dengan tinggi kerucut, dan volumenya sendiri itu sama dengan 1/3 dikali P dikali jari-jari pangkat 2 dikalikan dengan tinggi dari kerucut. Kemudian selanjutnya ataupun yang terakhir yaitu bola. Bola sendiri memiliki rumus luas dan volume, di mana luasnya adalah 4 dikali P dan dikalikan dengan jari-jari pangkat 2. Untuk volumenya sendiri dapat dituliskan 4/3 dikalikan dengan P dan dikalikan dengan R dipangkatkan 3. Untuk membuat teman-teman untuk dapat lebih memahami materi ini secara mendetail, maka akan saya bahas melalui contoh soal, yaitu yang pertama, sebuah dadu berbentuk kubus dengan panjang rusuk 19 cm. Volume dari dadu tersebut adalah, untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan rumus volume dari sebuah kubus, yaitu volumenya sama dengan sisi dikali sisi. Maka volumenya itu sama dengan 19 dikalikan dengan 19 dikalikan dengan 19. Maka teman-teman tinggal kalikan saja ketiga buah angka ini, maka akan didapatkan hasil sebanyak 6.859 cm. Maka volume dari dadu tersebut adalah 6.859 cm. Kemudian selanjutnya itu nomor 2, sebuah balok adalah bernilai 3.600 cm3. Jika panjang dan tinggi balok tersebut adalah berturut-turut 24 cm dan 10 meter, maka lebarnya adalah berapa cm? Kita tuliskan terlebih dahulu bahwa volumenya itu sama dengan 3.600 kubik cm3. Kemudian P-nya itu sama dengan 24 cm dan tingginya sendiri santai saja, T sama dengan 10 cm. Yang ditanyakan adalah lebarnya. Untuk menjawab soal ini, maka kita akan menggunakan rumus volume, di mana V sama dengan panjang dikali lebar dikalikan dengan tinggi. Nilai volumenya sudah kita ketahui, yaitu 3.600 sama dengan panjangnya yaitu 24. Kita kalikan dengan lebar, di mana lebar ini yang kita cari, kita tuliskan L saja. Kemudian tingginya sudah kita ketahui yaitu 10 cm. Maka dapat teman-teman lakukan perkalian 24 dikali 10, maka akan menghasilkan 240. Kemudian L-nya kita tuliskan saja. Maka untuk menghitung selanjutnya kita pindah ruaskan, yaitu L sama dengan 3.600 dibagi dengan 240 cm, maka lebarnya dapat dihasilkan sebanyak 15 cm.
Soal nomor 3, sebuah bangunan berbentuk limas, alasnya berbentuk persegi dengan sisi 18 cm. Jika tinggi limas tersebut adalah 20 cm, maka volume cm kubiknya adalah, maka kita tuliskan terlebih dahulu bahwa sisinya itu sama dengan 18 cm, dan juga tinggi dari limas itu sama dengan 20 cm. Maka yang ditanyakan adalah volume, maka tinggal masukkan saja volume sama dengan 1/3 dikalikan dengan sisi dikali sisi, kemudian kita kalikan juga tinggi limas, maka volume sama dengan 1/3 dikali sisinya itu diketahui 18, maka kita tuliskan 18 dikali 18 dikalikan dengan 20 cm, maka volumenya itu sama dengan 2160 cm kubik. Itu dapat dari teman-teman jumlahkan saja 18 kali 18, kemudian setelah mendapat hasil teman-teman dapat kalikan dengan 20, baru teman-teman bagi dengan 1/3, akan mendapatkan hasil 2160 cm kubik. Soal nomor 4, sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga dengan panjang alas sebesar 5 cm dan tingginya adalah 6 cm. Prisma tersebut memiliki tinggi 10 cm. Berapakah volume dari prisma segitiga tersebut? Untuk menjawab soal ini, maka itu kita tuliskan terlebih dahulu. Yang diketahui itu alas segitiganya itu sama dengan 5 cm. Untuk tinggi segitiganya sama dengan 6 cm. Dan tinggi prismanya itu sama dengan 10 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah volume dari prisma segitiga. Sebelum kita menghitung volume prisma segitiga, kita harus mencari terlebih dahulu luas alas dari prisma segitiga, yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi, maka akan teman-teman masukkan saja 1/2 dikali 5 dikalikan dengan 6 luas alas segitiganya, maka akan menghasilkan sebanyak 15 cm. Kemudian setelah itu kita baru bisa menghitung volume prisma segitiganya. Itu sama dengan luas alasnya adalah, sebelumnya saya tuliskan terlebih dahulu saja, luas alas dikalikan dengan tinggi prisma, maka volumenya itu sama dengan luas alasnya adalah 15 cm dikalikan dengan tinggi prismanya adalah 10 cm. Kemudian teman-teman kali, maka akan menghasilkan 150 cm kubik. Selanjutnya soal nomor 5, diketahui sebuah limas memiliki alas berbentuk segitiga dengan panjang 9 cm dan tingginya adalah 12 cm. Jika tinggi limas adalah 15 cm, maka volumenya adalah. Menjawab soal ini kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu, yaitu alasnya sama dengan 9 cm, tingginya adalah 12 cm, tinggi limas sendiri sama dengan 15 cm. Maka volumenya kita masukkan dulu rumusnya, yaitu 1/3 dikali kurung 1/2 dikali alas dikali tinggi. Kemudian kita kalikan dengan tinggi limas
volumenya sama dengan sepertiga dikali buka kurung 1/2 dikalikan dengan alasnya yaitu 9 dikalikan dengan tingginya yaitu 12, teman-teman kalikan dengan tinggi 5 yaitu 15 cm. Kemudian jika teman-teman kalikan 9 dikali 12 kemudian dibagikan dengan 1/2, kemudian hasilnya teman-teman kalikan dengan 15 dan dibagikan dengan 1/3, maka hasilnya adalah sebanyak 270 cm3. Untuk soal nomor 6, sebuah tabung itu bervolume 36.960 cm3. Jika tinggi tabung tersebut adalah 15 cm, maka diameter tabung tersebut adalah, kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui volume tabungnya sama dengan 36.960 cm3, kemudian tingginya itu sama dengan 15 cm. Jadi ditanyakan adalah diameter tabung tersebut, maka kita dapat menggunakan rumus volume terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah jari-jari dari sebuah tabung. Maka volume itu sama dengan P, kita kalikan dengan R/2, kita kalikan dengan tinggi. Volume sudah kita ketahui yaitu 36.960 dikali kemudian sama dengan P-nya saya pakai 22/7, kemudian kita kalikan dengan jari-jari yang ingin kita cari, kita tuliskan saja R/2, kemudian kita kalikan dengan tinggi yang masih belum kita sudah kita ketahui tingginya adalah 5 cm, maka kita masukkan saja 15 cm. Kemudian selanjutnya 22/7 ini dapat teman-teman kalikan dengan 15, maka 36.960 ini sama dengan 330/7 R/2. Kemudian untuk mendapatkan jari-jarinya, maka kita tuliskan R/2 sama dengan volumenya yaitu 36.960 dibagikan dengan 330/7, maka hasilnya adalah kita tuliskan terlebih dahulu 36.000-nya. Untuk soal ini sepertinya kita melakukan pembalikan lagi, di mana penyebut yang akan menjadi pembilang dan pembilang akan menjadi penyebut, maka operasi bilangnya juga akan berubah menjadi perkalian dikalikan dengan 7/330, maka jari-jari pangkat 2 nya adalah 784. Kemudian untuk jari-jarinya sendiri itu kita tinggal sederhanakan saja dari jari-jari pangkat 2 nya, maka akan dapatkan hasil jari-jari yang paling awal adalah 28 cm. Kemudian untuk menghitung pertanyaannya yaitu diameter tabung, maka kita tinggal tuliskan diameter sama dengan 2 dikalikan dengan jari-jarinya itu 28 cm, maka akan menghasilkan 56 cm. Baik, untuk nomor 7, sebuah kerucut tingginya adalah 35 cm dan jari-jarinya adalah 15 cm. Pertanyaannya adalah volume kerucut tersebut adalah berapa cm? Menjawab soal ini, maka kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui ini adalah tinggi sama dengan 35 cm. Jari-jarinya
sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan adalah volume dari kerucut, maka V itu sama dengan 1/3 dikalikan dengan Pi. Kita kalikan dengan jari-jari pangkat 2, kemudian kita kalikan dengan tinggi dari kerucut. Maka volumenya itu sama dengan 1/3 dikalikan dengan Pi-nya, saya pakai 22/7. Kemudian kita kalikan dengan jari-jari pangkat 2-nya, yaitu 15 dipangkatkan 2. Kemudian kita kalikan dengan tinggi kerucut, yaitu 35 cm. Kemudian jika teman-teman menghitung semuanya, maka akan didapatkan sebuah hasil sebanyak 8.250 cm3. Baik, untuk soal yang terakhir, nomor 8, sebuah bola memiliki diameter 28 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah luas permukaannya. Untuk menjawab soal ini, kita tuliskan yang diketahuinya adalah diameter, itu sama dengan 28 cm. Yang dimana jika diketahui diameternya 28 cm, maka dapat kita bagi 2, sehingga didapatkan jari-jarinya adalah 14 cm. Maka melalui dua rumus ini ataupun dua nilai ini, kita dapat mencari luas permukaannya, di mana luas permukaan itu sama dengan 4 dikalikan dengan Pi dikalikan dengan jari-jari pangkat 2. Luas permukaan sama dengan 4 dikali Pi-nya seperti biasa, saya pakai 22/7. Teman-teman kalikan R pangkat 2-nya, yaitu 14, maka teman-teman kalikan 14 pangkat 2. 14 pangkat 2, maka luas permukaannya itu sama dengan 4 dikali 22/7 dikalikan dengan 14 pangkat 2 sendiri, itu sama dengan 142. Kemudian setelah itu teman-teman dapat kalikan sesuai yang ada di rumus, yaitu 4 dikali 22/7 dikalikan dengan 142, maka akan didapatkan hasil sebanyak 2468 cm persegi. Baik, sekian dari pembahasan materi kita pada hari ini mengenai bangun ruang, sifat-sifat bangun ruang dan pengukuran bangun ruang, dan begitu juga dengan materi bangun datar dan sifat-sifat dasar dari bangun datar itu sendiri. Kiranya teman-teman dapat memahami setiap materi yang ada dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.